Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Oke, jadi sebenarnya ini lanjutan dari fungsi grafik yang kemarin ya. Di sini kita masih membahas tentang fungsinya. Ini kelanjutan dari fungsi yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke fungsi komposisi. Pengertiannya adalah fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, contohnya pada fx dan gx, hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi dilambangkan dengan 0 seperti ini ya. Ini lambang dari komposisi. Jadi contohnya seperti ini. F komposisi G untuk variabel X. Jadi ini cara membacanya itu bukan VOC ya, tetapi F komposisi G. Karena si A0 ini ataupun seperti huruf O ini adalah tanda dari komposisi. Di sini ya. Jadi ini bacanya F komposisi G, bukan VOC gitu ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari fungsi baru dari F komposisi G. Jadi F komposisi G ini dia bisa menghasilkan fungsi baru gitu ya. Nah, si F komposisi G ini dia urutannya itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi si F ini di luar dan variabel G di sini dia itu di dalam. Jadi si F komposisi G untuk X ini dia menghasilkan seperti ini ya. F komposisi GX. Jadi hasil dari F komposisi G ini dia seperti ini ya. Variabel F, tapi nanti si X-nya itu diganti dengan GX gitu ya teman-teman. Dan ini juga berlaku seperti ini ataupun cara penulisan yang lain itu seperti ini. Kita bisa menggunakan buka kurung biasa dan tutup kurung biasa. Lalu kita juga bisa menggunakan kurung siku seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini ataupun hasilnya seperti ini itu sama saja ya teman-teman. Jadi yang terpenting itu adalah urutan variabelnya. Jadi kalau urutan variabel F komposisi G itu dia menghasilkan F untuk GX gitu ya. Dan kalau contoh lainnya seperti ini, G komposisi F dia akan menghasilkan G dalam kurung Fx gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh soal bagaimana sih cara untuk menentukan fungsi komposisi ini. Jadi di sini ada sebuah contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x plus 1. Tentukan f komposisi g untuk variabel x. Jadi cara menentukannya seperti yang tadi ya. Karena di sini f komposisi g, jadi F-nya di luar dan G-nya itu di dalam. Seperti ini. F-nya di luar dan G-nya itu di dalam. GX ya teman-teman. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Yang pertama kita tulis dahulu hasil dari Fx-nya ini ya teman-teman. Jadi kalau di sini F untuk X sama dengan X kuadrat, maka si X-nya ini kita ganti dengan variabel GX. Jadi ini ganti GX, ini juga GX. Ini kan X kuadrat ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis GX kuadrat itu. Oke, yang selanjutnya kita masukin variabel G-nya. Di sini kan variabel G-nya X plus 1. Maka di sini juga kita masukin si GX-nya kita rubah menjadi X plus 1 di sini. Jadi si hasil dari variabel GX ini kita masukin di sini. Lalu setelah itu kita kerjakan di sini ya. Nah, di sini kan X plus 1 kuadrat. Maka kita jabarkan X kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali X hasilnya adalah 2X dan 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Jadi seperti ini. Ini saya tulis lagi F untuk GX ya. Jadi biar lebih paham lagi dan tidak terlalu panjang teksnya. Jadi F untuk GX itu sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 gitu. Jadi ini adalah hasil fungsi baru dari F komposisi G gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham, kita ke contoh yang selanjutnya supaya lebih paham ya. Jadi di sini diketahui Fx sama dengan X plus 2 dan Gx sama dengan 4 min X kuadrat.
tentukan G komposisi F untuk 2, untuk angka 2. Jadi X-nya nanti diganti dengan 2 gitu ya. Cara yang pertama sama seperti yang tadi. Ini kan G komposisi F untuk X, maka G-nya di luar dan F-nya di dalam, seperti ini. Lalu setelah itu sama persis kayak yang tadi ya. Kita masukin si fx-nya ke dalam variabel G. Karena di sini x-nya di sini di x kuadrat, maka x-nya kita ganti menjadi fx karena si x untuk G di sini kita ganti dengan fx. Lalu setelah itu fx yang ada di sini kita ganti dengan variabel fx. Di sini kan x plus 2, maka di sini kita masukkan x plus 2 gitu. Nah, setelah itu kita jabarin lagi nih. Kita jabarin untuk si x plus 2 kuadrat ini kita jabarin, maka hasilnya adalah seperti ini. X kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali x, hasilnya adalah 4x, ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah 4 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini belum selesai ya teman-teman. Ini masih bisa kita jumlahkan si 4 dikurang x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, cara selanjutnya kita kalikan dulu nih yang ada di dalam kurung ini dengan minus yang ada di sini. Maka hasilnya adalah 4 min x kuadrat min 4x min 4. Ini kita kalikan satu persatu. Min dikali x kuadrat, min dikali 4x, min dikali 4. Hasilnya adalah 4 min x kuadrat min 4x min 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan variabel yang sama. Di sini kan ada minus 4 dan 4. Di sini kan sama-sama nggak ada x-nya ya teman-teman. Jadi ini bisa kita jumlahkan. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Di sini nggak usah kita tulis ya. Nah, jadi hasil dari G komposisi F untuk X itu adalah min X kuadrat min 4X. Nah, di sini kan mintanya G komposisi F untuk 2. Maka kita masukin aja variabel 2-nya ini ke dalam fungsi yang barusan kita buat. Ke sini ya teman-teman. Jadi kita masukin aja G komposisi F untuk 2 sama dengan min X kuadrat min 4X. Maka jika kita masukkan menjadi seperti ini ya. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Lalu 4 dikali dengan min, hasilnya adalah min 4. Lalu 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Lalu kita jumlahkan aja. Ini kan minus 4 dikurangi 8. Hasilnya adalah minus 12. Karena min bertemu dengan min, maka kita jumlahkan gitu ya. Maka hasil dari G komposisi F pada 2 itu adalah minus 12 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut fungsi inverse. Kalau tadi kan fungsi dan komposisi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Fungsi inverse itu pengertiannya adalah fungsi inverse juga disebut fungsi kebalikan. Jadi kebalikan dari fungsi fx. Nggak cuma fungsi fx sih, gx juga bisa, hx juga bisa, yang penting kebalikannya. Nah, lambang dari inverse ataupun kebalikan itu lambangnya seperti ini ya teman-teman. Kalau awalnya itu fx, maka dia berubah menjadi f pangkat min 1 dalam kurung x. Jadi di selah antara f dengan x ini ada pangkat min 1. Ini berarti lambang dari inverse gitu. Nah, cara nentuinnya gimana? Cara nentuinnya adalah yang pertama kita rubah dulu fungsi fx menjadi persamaan y. Yang kedua mengganti posisi y di dalam fungsi dengan x. Yang ketiga merubah x menjadi f inverse x dan y menjadi x. Gimana tuh? Nah, kita langsung ke contoh aja ya supaya teman-teman bisa lebih paham. Contohnya seperti ini. Carilah inverse dari fx sama dengan x plus 3. Jadi cara ngerjainnya yang pertama adalah kita rubah dulu fungsi fx menjadi persamaan y. Jadi di sini kita kan punya fungsi fx sama dengan x plus 3. Jadi si fx-nya ini kita rubah menjadi y. Nanti akhirnya menjadi y sama dengan x plus 3. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Cara yang pertama itu di sini. Lalu kita lanjut ke cara yang kedua. Mengganti posisi y di dalam fungsi dengan x. Jadi
seperti ini contohnya. Ini kan ada Y dengan X. Ini yang warna hijau dan ini warna biru. Ini kita rubah nih. Kita rubah posisinya. X menjadi yang kiri dan Y menjadi yang kanan. Nanti hasilnya seperti ini. Karena di sini Y-nya positif, kita pindah ruas menjadi negatif. Dan X-nya juga seperti itu. X-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. Nah, setelah itu syaratnya adalah ada di sini. Fungsi X sama dengan Y plus 3. Ini tidak boleh minus ya teman-teman. Karena tidak boleh minus, maka kita kalikan dengan minus semuanya. X-nya kita kalikan dengan minus, Y-nya kita kalikan dengan minus, dan 3-nya juga kita kalikan dengan minus. Hasilnya adalah X sama dengan Y min 3. Karena kita kalikan dengan minus ya, dan ini tidak boleh negatif. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah cara yang kedua, mengganti posisi Y di dalam fungsi dengan X. Kita rubah ataupun change gitu ya teman-teman. Lalu kita langsung ke cara yang ketiga, merubah X menjadi F inverse X dan Y menjadi X. Jadi seperti ini. Kalau sudah ke cara yang kedua, yang tadi, ini kita rubah si X-nya menjadi F inverse X dan Y-nya menjadi X. Seperti ini ya teman-teman. F inverse X sama dengan X min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau cara yang ketiga sudah selesai, maka ketemulah hasil dari F inverse X. Hasilnya adalah X minus 3. Tadinya X plus 3 jadi X minus 3 gitu. Oke, kita membahas contoh yang lain nih. Contoh inverse yang lebih sulit. Contohnya seperti ini. Carilah inverse dari Fx sama dengan 2x min 4 per 3x plus 6. Nah, cara menentukannya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama, kita rubah fungsi fx ini menjadi persamaan y. Jadi fx-nya ini kita rubah menjadi y seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak langsung ke cara yang kedua. Tetapi ini harus kita permudah dulu ya teman-teman. Cara mempermudahnya gimana? Dengan cara 3x plus 6 ini kita pindah ruaskan ke sini. Ataupun kita hilangkan pembaginya. Dengan cara kita rubah si 3x plus 6 ini menjadi sebelah sini ataupun kita kalikan dengan y. Seperti ini ya teman-teman. Karena di sini dia pembagi, maka jika pindah ruas menjadi perkalian. Seperti ini. Jadi y dikali dengan 3x, y dikali dengan 6. Hasilnya adalah 3xy plus 6y sama dengan 2x min 4. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua tadi gimana? Kita rubah posisinya y yang ada di sini dengan x yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi si 6y ini kita pindah ruas ke kanan dan 2x ini pindah ruas ke kiri seperti ini. Maka dia akan menghasilkan 3xy min 2x sama dengan min 6y min 4. Ini kan 2x-nya pindah ruas menjadi min dan 6y pindah ruas menjadi minus juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan dulu merubah positifnya untuk 2x ini. Ini ada cara khususnya ya teman-teman. Cara khususnya adalah kita keluarkan dulu si variabel x yang ada di sebelah kiri ini. Ini kan ada 3xy dan ini ada 2x. Jadi ini kita keluarkan dulu seperti ini. Jadi kita keluarkan menjadi x dalam kurung 3y minus 2. Nah, kalau sudah kita keluarkan, barulah si 3x min 2 ini kita pindah ruaskan lagi ke kanan. Dengan cara kita bagi lagi. Karena di sini perkalian. Ini kan dalam kurung di sini tandanya perkalian ya teman-teman. Maka pindah ruas menjadi pembagian seperti ini. Seperti yang tadi. Seperti yang awal tadi ya teman-teman. Nah, ini kan sudah positif nih, nggak ada negatifnya lagi. Karena si x-nya ini tidak negatif, maka kita langsung aja ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah merubah x menjadi f inverse x, lalu y ini menjadi x. Jadi seperti ini ya teman-teman. F inverse x sama dengan minus 6x min 4 per 3x min 2. Jadi inverse dari 2x min 4
per 3x plus 6, inversnya adalah min 6x min 4, 3x min 6x min 4 per 3x min 2. Seperti ini. Nah, itu tadi adalah cara merubah persamaan. Di sini contohnya fx ya, menjadi inverse-nya, inverse dari fx itu. Nah, itu tadi kan agak susah ya teman-teman. Agak susah untuk merubah sebuah persamaan menjadi inverse. Saya ada cara cepat nih untuk merubah inverse-nya ataupun menentukan sebuah inverse dari sebuah soal. Loh, kalau emang ada cara cepatnya, kenapa harus belajar yang tadi? Kenapa harus belajar yang panjang dan lebar tadi? Jadi si cara cepat ini teman-teman bisa lakuin untuk mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda, tidak mengerjakan soal berbentuk esai. Jadi kalau teman-teman mengerjakan esai dengan menggunakan cara cepat ini, itu pasti salah, akan disalahkan oleh dosennya ataupun gurunya. Kenapa? Karena tujuan dari esai itu adalah menentukan bagaimana siswanya ataupun mahasiswanya itu menyelesaikan sebuah persoalan dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan gitu. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal pilihan ganda, ini saya ada cara cepatnya untuk menyelesaikan si soal inverse gitu. Jadi cara cepatnya adalah carilah inverse dari, ini contoh soalnya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini ada x plus 3 lagi nih. Ada x plus 3 seperti yang contoh pertama tadi ya untuk inverse. X plus 3 lalu 2x min 5, x kuadrat minus 4, 3x pangkat 3 minus 6. Cara cepatnya gimana? Jadi yang pertama adalah kita tulis si x-nya terlebih dahulu. Si x-nya di sini. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Ini kan positif nih. Karena inverse tadi kan kebalikan. Maka kebalikan dari plus 3 itu apa? Kebalikannya adalah minus 3. Gini. Kita lihat sama nggak ya? Nah, ternyata sama nih. Hasil inverse dari x plus 3, inverse-nya adalah x minus 3. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Itu adalah 2x min 5. Caranya seperti yang tadi ya. Yang pertama kita tulis x-nya terlebih dahulu. X-nya di sini. Lalu setelah itu kebalikan dari minus 5. Kebalikan dari minus 5 adalah plus 5. Kita tulis di sini plus 5. Nah, maaf ya kalau tulisannya jelek. Ini kan 2 dikali x. Ini kan perkalian nih. 2 dikali x. Karena di sini perkalian, inverse-nya ataupun kebalikannya itu adalah pembagian. Maka di sini x plus 5 dibagi dengan 2. Seperti ini. Gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya x kuadrat minus 4. Yang pertama kita tulis x-nya terlebih dahulu. Kita tulis x-nya. Di sini kan minus 4. Kebalikan dari minus 4 adalah positif 4. Nah, setelah itu kuadratnya. Kebalikan dari kuadrat itu adalah akar. Gitu. Jadi hasil inverse dari x kuadrat min 4 adalah akar x plus 4. Nah, gimana kalau pangkat 3? Pangkat 3 gampang aja ya teman-teman. Yang pertama kita tulis x-nya terlebih dahulu. Kita tulis x-nya. Lalu setelah itu minus 6-nya. Minus 6 kebalikannya adalah positif 6. Di sini positif 6. Lalu ke perkaliannya dulu. 3 dikali x. Ini kan perkalian. Maka berubah menjadi pembagian 3 dibagi dengan 3. Nah, setelah itu pangkat 3-nya. Pangkat 3-nya berarti kan kita akar dari 3. Di sini 3. Akar 3 dari x plus 6 per 3. Jadi inverse dari 3x pangkat 3 minus 6 adalah inverse-nya adalah akar 3 dari x plus 6 dibagi dengan 3. Gampang ya teman-teman. Oke. Ini kan cara cepat kalau x-nya cuma 1. Gimana kalau x-nya ada 2? Jadi contohnya seperti ini. Kayak yang tadi ya teman-teman. 2x min 4 per 3x plus 6. Caranya gimana? Cara cepatnya? Cara cepatnya gampang. Jadi yang pertama kita tulis dulu x-nya. Kayak yang tadi ya. Kita tulis x-nya di sini. X. Nah, setelah itu caranya agak berbeda ya.
agak berbeda seperti yang tadi. Yang kita balik itu bukan si variabel minus 4-nya ini, tetapi yang kita balik adalah variabel 2x dengan plus 6 di sini. Kita balik, kita tukarkan gitu. Jadi si 3x-nya ini tetap. Jadi 3x ini tetap kita tulis 3x di sini. Lalu pernya juga sama. Lalu setelah itu si min 4 ini juga tetap. Jadi di sini kita tulis min 4 tetap. Nah, ini kurang panjang ya. Nah, setelah itu kita rubah ataupun kita pindah tempat. Si 6 ini ke sini dan 2 ini ke sini. Jadi di sini 6. Maaf kalau jelek, di sini 2. Nah, tetapi ada syarat lagi. Di sini kan plus 6. Kebalikannya plus 6 itu adalah minus 6. Di sini juga gitu. Ini kan 2. Kebalikan dari 2 adalah minus 2. Jadi hasilnya adalah min 6x min 4 per 3x min 2. Apakah sama? Nah, di sini sama ya teman-teman hasilnya. Hasil inverse dari 2x min 4 per 3x plus 6. Inverse-nya adalah min 6x min 4 per 3x min 2. Gitu. Bang, masih belum paham. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, yang selanjutnya. Saya ada contoh lagi. Contohnya seperti ini. 8x min 4 per 3x minus 2. Caranya sama kayak yang tadi. Kita tulis x-nya terlebih dahulu. Lalu min 4 dan 3x ini kita tulis aja. Nggak usah kita rubah. Karena yang kita rubah hanyalah 8 dengan 2. Pojok-pojok yang ada di sini ya teman-teman. Jadi pojok yang kiri bawah dan kanan atas ini tetap. Jadi kita tulis aja di sini minus 4 dan di sini juga 3x. 3x. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan ataupun kita rubah tempatnya. Si 8 ini menjadi 2 dan 2 ini menjadi 8. Di sini kita tulis 8 dan di sini 2. Nah, jangan lupa nih positif negatifnya. Karena di sini plus 8, maka di sini menjadi minus 8. Dan di sini juga minus 2, maka di sini menjadi plus. Tidak ada minusnya gitu. Nah, gimana kalau di pilihan gandanya nggak ada seperti ini? Contohnya, di sini di pilihan gandanya adanya minus 2x plus 4 per 3x. Sorry, di sini minus ya. Plus 8. Apakah boleh kalau kayak gini? Boleh ya teman-teman. Kalau di pilihan gandanya adanya seperti ini, seperti yang ada di bawah ini, itu juga benar. Kenapa? Karena ini adalah hasil perkalian dengan negatif. Ini kita kalikan dengan negatif, maka ketemunya adalah minus 2x plus 4 per minus 3x plus 8. Gini juga benar ya teman-teman. Jadi kalau di pilihan ganda yang seperti ini tidak ada, maka yang bawah ini juga benar. Tetapi kalau di pilihan ganda dua-duanya itu ada, yang kita pilih adalah yang asli, yang tanpa dikali dengan minus. Kenapa? Karena ya aslinya seperti ini. Kalau nggak kita kalikan dengan minus. Jadi pilihan pertama ini, pilihan keduanya ini. Gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau emang teman-teman belum paham, silahkan komentar di bawah. Insya Allah nanti saya jawab. Dan jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang sudah kalian tahu. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.